Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Kulub. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas soal terkait gaya Lorentz pada 3 kawat sejajar. Perhatikan gambar. Disediakan 3 buah kawat. 2 kawat pertama yakni kawat 1 yang berwarna coklat dan kawat 2 yang berwarna biru diletakkan sejajar terpisah 4 cm serta dialiri arus listrik dengan arah berlawanan seperti pada gambar. Kawat pertama kita aliri arus listrik 2 ampere arahnya dari bawah ke atas. Kawat kedua kita aliri arus listrik 6 ampere dari arah atas ke bawah. Kemudian kawat ketiga kita aliri arus listrik dari bawah ke atas 1 ampere. Kawat ketiga ini hendak diletakkan di suatu tempat di dekat kawat 1 dan 2. Dengan syarat resultan gaya Lorentz pada kawat ketiga harus sama dengan 0. Tugas kita adalah menentukan di mana titik tersebut. Agar gaya Lorentz pada kawat ketiga bernilai 0, maka resultan gaya pada kawat ketiga harus sama dengan 0. Dan ini bisa terjadi apabila gaya Lorentz pada kawat ketiga akibat kawat pertama berlawanan arah dengan gaya Lorentz pada kawat ketiga akibat kawat kedua. Kemudian syarat yang kedua adalah gaya pada kawat ketiga akibat kawat pertama harus sama nilainya dengan gaya pada kawat ketiga akibat kawat kedua. Yang perlu diingat adalah apabila ada 2 kawat sejajar kemudian dialiri arus listrik searah, maka arah gayanya adalah tarik-menarik atau menuju ke masing-masing kawat. Sementara apabila ada 2 kawat sejajar diberi arus berlawanan, maka arah gayanya adalah saling menjauhi atau tolak-menolak. Dari opsi, maka kita bisa memiliki 3 opsi. Yang pertama adalah kawat ketiga kita letakkan di sebelah kanan kawat 1 dan 2. Opsi atau pilihan yang kedua adalah kawat ketiga kita letakkan di tengah-tengah antara kawat 1 dan 2. Kemudian pilihan yang terakhir adalah kawat ketiga kita letakkan di sebelah kanan kawat 1 dan 2. Pada opsi pertama, kita lihat berdasarkan arah arus, kawat ketiga memiliki arah arus yang sama dengan kawat pertama, sehingga kawat ketiga ini akan tarik-menarik, karena apabila arus searah akan tarik-menarik. Sementara kawat ketiga dengan kawat kedua memiliki arah arus yang berlawanan, maka kawat ketiga ini akan ditolak oleh kawat kedua. Oleh sebab itu, 2 gaya akan berlawanan. Nah, ini memenuhi syarat yang pertama. Kemudian opsi yang kedua, kalau kita letakkan di tengah-tengah kawat 1 dan 2, antara kawat 1 dan kawat 3 searah, maka kawat ketiga akan mendapatkan gaya Lorentz atau ditarik oleh kawat pertama. Sementara kawat ketiga dengan kawat kedua berlawanan arah, maka kawat ketiga akan ditolak oleh kawat pertama, sehingga arahnya juga ke kiri. Oleh karena gaya yang disebabkan kawat 1 dan kawat 2 memiliki arah yang sama, maka nomor 2 ini tidak memenuhi syarat yang menyebabkan resultannya 0, sehingga opsi yang kedua ini kita hilangkan. Yang ketiga adalah kawat ketiga diletakkan di sebelah kanan. Karena diletakkan di sebelah kanan, kawat 1 dan kawat 3 ini memiliki arah yang sama, maka kawat ketiga akan ditarik ke kiri oleh kawat pertama karena searah. Sementara kawat ketiga dengan kawat kedua memiliki arah yang berlawanan, maka gaya yang ditimbulkan adalah akan mendorong atau menolak gaya kawat ketiga ke sebelah kanan, sehingga 2 gaya yang disebabkan akan berlawanan arah, sehingga ini juga memungkinkan resultannya 0. Akan tetapi apabila kita melihat nilai dari kuat arus, maka apabila kita letakkan di sebelah kanan kawat kedua, maka interaksinya atau gayanya akan lebih besar. Pertama disebabkan oleh kuat arusnya lebih besar daripada kuat arus pertama.
dan letaknya jauh lebih dekat dengan kawat kedua, sehingga gaya pada kawat ketiga akibat kawat kedua sangat jauh lebih besar daripada gaya yang disebabkan oleh kawat pertama, sehingga tidak memungkinkan nilainya sama. Syarat kedua tidak akan terpenuhi, sehingga opsi yang ketiga juga kita batalkan, sehingga pilihan opsinya hanya satu, yakni kawat ketiga harus kita letakkan di sebelah kiri kawat pertama. Oke, dengan menggambarkan opsi yang ketiga, kawat ketiga kita letakkan di sebelah kiri, kita beri jarak antara kawat pertama dengan kawat ketiga kita beri nama X, maka jarak antara kawat kedua dengan kawat ketiga kita beri nama 4 plus X, karena jarak antara kawat 1 dan kawat 2 adalah 4 cm, maka jarak antara kawat kedua dengan kawat ketiga adalah 4 plus X. Kita gunakan persamaan gaya Lorentz yang terjadi antara dua kawat sejajar, yakni F per L, gaya persatuan panjang sama dengan mu0 IA kawat pertama dikalikan dengan IB atau kuat arus pada kawat kedua dibagi 2pi A. A adalah jarak antara dua kawat. Maka kita masukkan bahwa nilainya harus sama dengan 0. F3 1 artinya gaya Lorentz pada kawat ketiga akibat kawat pertama harus sama dengan gaya Lorentz pada kawat ketiga akibat kawat kedua. Kita masukkan, L-nya kita pindah ke sini. mu0 kuat arus 3 dikalikan kuat arus 1 dikalikan panjang per 2pi X. Karena kita tadi mengambil pernyataan bahwa jaraknya kawat ketiga dengan kawat ke-1, 3 dengan 1 adalah X. Kemudian untuk jarak antara kawat ke-3 dengan ke-2 adalah 4 plus X. Jarak antara kawat ketiga dengan kawat kedua adalah 4 plus X. Kita masukkan persamaan, mu0-nya saling menghilangkan, kemudian I3-nya juga bisa kita hilangkan, L-nya juga bisa kita hilangkan, sehingga akan kita temui nilainya adalah 5X sama dengan 4, maka akan kita dapatkan bahwa X sama dengan 0,8 cm. Karena tadi X kita hitung berdasarkan acuan kawat pertama, maka nilai X adalah 0,8 cm di sebelah kiri kawat pertama. Demikian penjelasan saya terkait dengan gaya Lorentz pada 3 kawat sejajar. Semoga bisa membantu Anda dalam mempelajari fisika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.